والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Faslun pasal mujibatul ghusli, bermula hal-hal yang mewajibkan mandi, yaitu mandi hadas besar. Mandi ada dua, ada mandi adat, ada mandi ibadat. Maksudnya mandi ibadat nih, kalau mandi adat biasa pagi sore itu mandi adat. Kalau ibadat mandi junub. Mujibatul ghusli, pertama hal-hal yang mewajibkan mandi adalah janabatun, junub, hubungan badan suami istri walaupun tidak keluar mani tetap wajib. Kemudian yang kedua bikhuruji mani, keluar air mani walaupun tanpa hubungan badan. Kalau tadi hubungan badan tanpa keluar mani atau keluar mani tanpa hubungan badan. Au dukhulu hasyafati, atau masuk sekedar kulut yang bagian disunat tuh, walaupun nggak sampai habis parohnya. Ngapain gitu tanggung. Kalau baru mentok-mentok enggak, bentar bablasan itu. Wa qadraha, sekadar yang bagian disunat. Farjan, masuk ke dalam, yaitu virgin. Farjan tuh virgin bahasa Arab. Ya, orang kata aja farjan tuh virgin. Mirip kan? Farjan bahasa Arabnya, virgin bahasa Indonesianya. Masuk dalam farj, yaitu kemaluan wanita, maka wajib mandi. Yang kedua, wahaidun, mewajibkan mandi gara-gara haid. Jadi kalau belum bersih jangan mandi dulu, tar tunggu bersih. Khawatir rambut ada yang rontok terus nggak kena kesiram, nanti ada tanggungannya. Kecuali kalau nggak sengaja rontoknya, tidur kita nih, bangun mandi, tinggalan rambut di bawah tempat tidur, nggak apa-apa. Kalau jangan disisir aja, diusahakan gitu. Kalau yang jatuh sendiri nggak apa-apa, dimaklum. Jadi kadang-kadang sampai kolong bangku nyari-nyari nggak usah, ya. Cuman yang nggak boleh itu yang kita sengaja-ngaja lagi junub nyisir mulu, nyerit, atau serit, jatuh, itu wajib dikumpulin tuh, karena sengajaan. Kalau tidur maka kita nggak berasa, lepas 1-2 lembar, nggak masalah, kita nggak kemandiin juga. Yang udah kita tahu ambil, begitu, dan mesti dimandiin, disiram juga. Jadi haid menyebabkan kita wajib mandi. Haid barang perempuan yang belum tahu nih, kadang-kadang haid paling lama berapa? Paling lama haid 15 hari 15 malam, ya. Kalau sampai hari ke-16 masih ada darah juga, bukan haid, itu istihadah namanya, darah penyakit. Berarti tetap wajib mandi, sholat, baca Quran nggak apa-apa. Itu darah penyakit dari itu. Lebih di atas 15 hari, hari ke-16-nya.
Enggak dosa enggak. Emang ada aturannya. Maksimal haid adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan sekurang-kurangnya 24 jam. Lailatun wa yaumun. 1 hari 1 malam tuh masa daripada haid. Aghlabu biasanya situna aw sab'un. 6 situn aw sab'un. 6 atau 7 hari. Ustaz, bini saya mah haidnya 3 hari. Nah, bagus. 3 hari bentar kan? Gak berasa. Yang rada kesian haidnya 10 hari tuh. Rada kesianan. Apalagi yang haid sampai 15 hari maksimal tuh. Kemudian masa bersih haid pertama entar dapat haid lagi yaitu semasa haid 15 hari 15 malam. Fatahir sini nih. Fadol. Jadi masa sekurang-kurangnya haid ibu-ibu dari haid pertama ke haid kedua adalah 15 hari. Kalau belum 15 hari sudah dapat haid lagi bukan haid. Contoh si Aisyah biasa haid 5 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Pas tanggal 5 mulai haid itu 5, 6, 7, 8, 9. Berarti sucinya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 masih suci nih. 20, 21, 22, 23, 24 masih masa suci. 25 dapat haid lagi boleh. Kalau 24 sudah dapat darah lagi bukan haid itu. Gak apa-apa sholat terus. Kenapa? Karena sekurang-kurangnya masa suci adalah berapa tadi? 15 hari. Gak boleh kurang. Begitu gampang patokannya. Kayaknya kurang Abdul ya kalau kita belum dengerin surat dustur. Ustaz, dulu Ustaz. Baca dustur dulu. Ya, itu tadi tungguin. kurang semangat dan kurang hangat kalau gak ada dustur. Tarik kan tangannya. Setarik-tarik ya.
demikian dusturnya, alhamdulillah. Jadi begitu ya hal-hal yang mewajibkan mandi. Pertama junub, kedua keluar mani, ketiga haid. Yang keempat wanifasun. Yang menyebabkan wajib mandi adalah nifas, yaitu keluar darah setelah melahirkan, khusus buat perempuan ini, haid dan nifas. Berapa masalah menifas? Nifas paling sebentar lahzotan, selepean, itu lepek, orang lepek. Bahasa kerennya apa lepek ya? Semuntahan, gitu. Jadi bisa sejam kurang dari sejam, anak keluar darah langsung kering. Ada yang begitu. Bahkan ada yang tidak nifas dan nggak pernah haid selama hidupnya, yaitu perempuan tertentu seperti Siti Fatimah Zahra. Beliau lahir nggak ada nifasnya dan nggak pernah haid seumur hidup. Zahra harum semerbak. Tuh. Kemudian Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Istri Fir'aun juga tidak pernah haid ya dan tidak pernah lahir. Kenapa? Karena Fir'aun nggak sempat dan nggak bakal bisa menggauli Siti Asyah. Jadi kalau udah si Fir'aun pengen ada hajat berhubungan badan, jalan dari kamar itu menuju ke kamar Siti Asyah. Di perjalanan menuju ke tempat kamar Siti Asyah itu Allah kasih horni, keluar berceceran mana-mana sampai tempat kamar Siti Asyah lemas. Besok itu lagi Allah pelihara karena orang solehah tuh Siti Asyah tuh begitu ya. Kemudian termasuk baginda Rasul Ibu Aminah yang mulia, itu pun beliau tidak pernah haid dan tidak pernah nifas waktu lahir Rasulullah. Itulah 3 wanita, termasuk 4 yang keempat Siti Maryam, tidak ada haid, tidak ada nifas. Itu orang pilihan tertentu. Buat kita wajar sekurang-kurang nifas adalah selepean atau semuntahan, jadi bisa kurang 1 jam. Umumnya 40 hari, paling lama 60 hari atau 2 bulan. Lama tuh, jarang. Ada juga yang seminggu nifas berhenti, ada yang 3 minggu, ada ya. Kadang-kadang perempuan nifasnya cuma 3 minggu Bang Ruslan, berhenti, dia nggak mandi tuh, takut katanya. Akhirnya nggak sholat, ya nggak baca Quran, udah berhenti. Kalau udah begitu dia menanggung utang sholat karena sengaja begitu. Mestinya bilang sama suaminya, Pak, saya mau mandi udah bersih, baru 3 minggu, nggak apa-apa, cuman kita mesti tahan juga tuh sianan, gitu ya. Jadi serang baik jangan, ntar gampang mandi kita. Kemudian wanah wiwiladatin, yang kelima adalah melahirkan, walaupun tanpa nifas, lahir menyebabkan wajib mandi junub. Ustaz, bagaimana Ustaz kalau lahirnya yang bukan biasa, nggak normal, sesar, tetap wajib mandi karena mengeluarkan bocah, walaupun bukan dari jalan yang biasa. Tapi kan Ustaz masih di bekas operasian. Tanya dokter kira-kira kapan boleh tuh mandi kena air kejahitannya. Oh, seminggu lagi. Udah seminggu nanti nifasnya tuh, gitu. Karena lahir tetap mewajibkan kita mandi dalam hukum fikih begitu. Dan yang ke-6 adalah wa maut, yaitu kematian. Kematian menyebabkan wajib kita mandi. Sehingga orang yang junub ya tidak dibolehkan beraktivitas begitu. Dalam sabda Nabi kita Muhammad SAW, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, adalah Kangjeng Rasul apabila dia junub, fa arad an yakula, dia ingin makan, au yanama, atau ingin tidur, au tawaddoa, wudu'an lis-sholati, dia wudu dulu seperti wudu pengen sholat. Jadi kalau habis junub nih, jangan langsung makan, jangan. Jika pengen makan, lapar, maklum habis naik puncak gunung kan ya, tinggi sekali, maka wajib kalau kita pengen makan jangan langsung, wudu dulu begitu. Kalau lagi junub sebelum mandi itu nggak apa-apa, yang penting wudu dulu minimal ya. Hadis yang kedua yang berkaitan dengan junub adalah tentang Wa Ahmad wa Abu Dawud, dan Ahmad Abu Dawud mengatakan
la yadkhulu baitan, la tadkhulul malaikatu baitan. Abu Daud dan Nasai. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun wala kalbun wala junubun. Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai mengatakan Nabi telah bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah fihi suratun, yang mana di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar dua dimensi. Ya, contohnya lukisan ikan koi di tembok, mirip banget. Lukisan kuda, itu malaikat gak akan masuk. Fihi suratun, lukisan yang bernyawa, ular atau gambar tiga dimensi, taman, dapat dia orang biasa dapat gusuran tol umpamanya, bikin rumah di belakangnya pakai taman. Ada kan taman-taman ya, ada air mancur gitu kan ya, bikin bango, ada ular, ada macan, itu malaikat gak akan masuk tuh. Kenapa? Karena itu termasuk tamsil, surah, patung tuh. Ada kan ya di belakang rumah tuh, ada kan bango gitu kan ya. Jangan. Baik, boleh juga bikin, cuman jangan pakai pala, buang palanya. Jadi bikin taman nih, ada bango, buntungin palanya. Ada ular, buntungin palanya. Tanpa pala gitu. Atau buaya-buayaan nih, hilangin palanya. Bisa. Kalau begitu nggak apa-apa itu. Cuman apa kata orang tadi, model bagaimana sih arsitek ini? Begitu aja Lukman. Kenapa? Karena nanti di akhirat akan dituntut sama Allah untuk ngisi ruh. Kita nggak mampu ngisi ruh. Akhirnya kita dibantu oleh malaikat. Kenapa? Tamsil, penyerupaan ciptaan Allah nggak boleh. Kalau zaman Nabi Sulaiman masih boleh bikin patung. Beda udah syariatnya. Gitu lagi zaman Sulaiman, zakat pun gede, 1/4 dari harta kita. Punya duit 1 juta, berarti yang kita keluarkan berapa? 250.000. Gede nggak tuh? Gede. Kalau sekarang nggak boleh patung, tapi zakat diringanin 1/40. Kalau punya 1 juta berapa korinya? 25.000. Berapa sisanya? 975. Masih banyak atau? Masih banyak. Seimbang, berimbang, balance gitu. Gak usah irian dengan hukum syariat dengan umat-umat terdahulu. Sudah Allah ringankan buat umat Kangjeng Rasul. Pilihan kita ini semuanya serba ringan. Ya, dulu zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud, baju putih kena darah, gunting tuh dibuang, tambal. 2 kali kena darah, gunting bolongin, tambal lagi. Kalau sekarang baju putih ini kena darah, cukup direndam, pakai rinso, campurin daya pewangi dan pemutih. Angkat, masih ada bercak itu coklat tuh, pakai nggak apa-apa, nggak ribet sekarang enggak. Itulah keringanan hukum dari Allah. Cuman nggak boleh patung-patung sekarang nggak boleh. Itu tukang pahat, sisanya di Bali masih ada tuh sekarang tuh, yang tukang bikin patung. Kita nggak boleh yang bikin patung atau lukisan-lukisan begitu. Termasuk tuh gambar-gambar orang bule. Dulu kan lagi ngetren namanya Mick Jagger tuh, yang bibir-bibirnya buaya gitu tuh ada kan ya? Dulu tahun 80-an. Wow, anak-anak muda gandrung gitu yang dipasang di kamar-kamarnya. Malaikat gak bakal masuk tuh. Atau Rolling Stone, ya. Ada kan dulu Rolling Stone ada kan? Penyanyi barat, pajang di kamar. Yang begituan malaikat gak akan masuk. Suratun. Pertama ada surah tuh, ya. Tidak akan masuk malaikat ke dalam rumah ada patung, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Wala kalbun, dan juga malaikat gak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya, miara anjing. Bagaimana ngasih umpan ya? Belaki terus ini, makan di tangannya, najis nih, bola langsung nempel tangan nih. Dicium pipinya, dijilatin sama anjing, seneng dia, girang dia. Padahal najis mughallazah nempel di pipinya itu. Itu malaikat gak akan masuk tuh ke rumah yang ada anjingnya. Begitu, ya. Tapi malaikat di situ adalah malaikat rahmah, pembawa berita gembira. Kalau malaikat pencabut nyawa masuk gak? Masuk. Nah, tetap masuk dia mah. Jangankan anjing, hatam ya macan kumbang. Masuk tetap. Masuk dia. Beda lain tuh. Kemudian yang ketiga adalah wala junub, dan juga orang yang junub.
nggak akan masuk malaikat ke dalamnya. Habis ngejak jam 11 tidur, malaikat maut masuk nggak jadi. Bahwa ini nih berpermus nih, pulang lagi tuh malaikat tuh nggak jadi. Aturan ada kabar gembira jadi nggak jadi. Gara-gara orang tuh belum mandi junub. Gitu. Makanya minimal kalau memang lagi seger mandi karena hujan gede dingin, paling tidak wudhu dulu sebelum tidur tuh penangkalnya. Begitu. Jadi itulah tentang anjing yang tidak boleh kita piara, kecuali kalau anjing tadi ditaruh di kebun, boleh. Beda. Ini rumah, ini kebun dalam hari ini. Ya, di jalanan, kali dikit, kali kayak atau jalan orang lewat kayak. Di sini rumah, anjing di sini nih. Jagain kunduren, ada 15 un, kan lumayan tuh ya. Anjingnya dua, anjing itu anjing apa, anjing yang di hutan apa tuh? Serigala. Helder. Boleh, mau 5 taruh nggak apa-apa. Rumah kita di sini kan, nggak masalah jauh. Yang nggak boleh tuh kalau rumah di sini depan pintu ada kandang anjing, ya tukang sholat Islam dia. Kenapa sayang belum tahu pengertiannya? Bahkan anak sampai lahir tuh anak anjing kasih susu digendong-gendong ini, jangan, ya jangan. Kenapa bang? Maksudnya gimana? Anjing si boy, iya juga ya. Anjingnya boy katanya, iya juga ya. Sebut kenapa anjing begitu dahsyat? Ada sebabnya dalam kitab lain dikatakan anjing tidak boleh kita piara. Hukia disebabkan qila ada mengatakan sababu adami dukhulil malaikata baitan fihi kalbun au suratun. Sebab-sebab tidak masuknya malaikat kepada satu rumah fihi kalbun yang di dalamnya ada seekor anjing au suratun atau ada patung. Matilah seperti yang dikatakan innal kalba sesungguhnya itu anjing khuliqa diciptakan min riqi iblis dari reaknya iblis, ludahnya iblis tuh. Anjing diciptakan dari apa? Ludahnya iblis. Kenapa sebabnya? Li'annahu karena itu basaqo iblis pernah beludah ala Adama kepada Nabi Adam wahwa tinun sedangkan Adam belum jadi orang, masih berbentuk adonan tanah, cuman udah berbentuk orang gitu tuh, kayak patung orang gitu kan. Iblis beludah tuh, berarti emang sejak Adam diciptainnya dia udah naruh kebencian mana sama Adam tuh. Allah bikin patung Adam aja udah diludahin, yang bakal nyengin gua nih tadi. Udah tahu iblis tuh, makanya sampai kapan iblis gak bakal bersahabat sama manusia. Dia cari orang, digelinciri orang sebanyak-banyaknya untuk nemenin dia di neraka nanti. Gara-gara ini nih, sampai Nabi Adam belum jadi pun, ya patung tanahnya udah diapain? Dilepehin, diludahin saking gedeknya tuh. Ya, kemudian fakasyatul malaikatu. Maka Allah buang tuh bekas ludahan tadi yang nempel di patung tuh. Kayak tanah nih kita kumpulin, kita taruhin air, ngumpul nggak? Ngumpul kan? Kayak begitu tuh. Apa mereka ambil tanah tadi yang kumpul tadi. Fasoro mau diahusurrota. Nah tempat yang bekas ludahan tadi jadilah pusar Nabi Adam tuh. Cikal bakal jadi pusar. Diambil tuh tanah yang kena liur tadi kan gumpal tuh. Jadi pusar Nabi Adam. Kemudian wa khuliqatil kalbu dan dibikinlah dari bongkahan tanah yang campur sama tadi ludah apa siapa? Iblis ya. Apa? Kilab anjing. Jadi anjing terbuat dari tanah yang kena ludah apa tadi? Iblis begitu. Min zalikatin dari tanah tadi. Alladzi basaqa al iblisu. Yang mana iblis beludah di tempat tersebut. Baru tahu kita ternyata ya, anjing itu tercipta dari apa? Ludah dan tanah. Yang kena ludah tanah Nabi Adam, yang cikal bakalnya bakal jadi pusar tuh. Itu sebabnya makanya anjing najis begitu. Wal malaikat wasyayatinu la yastami'an.
malaikat dan bangsa setan nggak bakal bersahabat, beda. Makanya kita mesti bedain pergaulan. Yang baik deketin, yang jahat jauhin. Begitu, karena sifat jahat cepat menular. Anak muda lulus pesantren baru 7 tahun pulang kampungnya, nongkrong lagi, bakal mabok lagi, nggak bakalan kuat. Niatnya sih kata begini, pengen ngangkat teman-teman Ustaz, nggak bisa. Dia dewek-dewek, temennya mabok semuanya, nongkrong lagi, ya jomplang lagi lama-lama itu bocah. Ya, udah tinggalin. Kalau udah mulai pesantren, nongkrong kampung, sekedar kenal aja, nggak usah akrab. Kenapa? Nggak bakal bisa satu kebajikan digandengi dengan banyak kejahatan tadi, akan terpengaruh. Begitu juga nyari guru, cari yang di samping kedisiplinan ilmunya kuat, juga adabnya kuat, bagus adabnya. Ada di kampung pokoknya 2 orang guru nih, si A alim, B alim. Si A alim tapi akhlaknya bagus, si B alim juga, cuman rada orang semenggah adabnya nih. Umpamanya, tetap pilih cari yang adabnya bagus, dengan tetap hormatin dia nih yang kurang bagus adabnya. Kenapa? Karena dia orang berilmu soalnya, tapi belajar bisa belajarnya apa yang bagus adabnya. Tapi jika di kampung tersebut cuman ada satu-satunya orang yang alim, yang ngerti, cuman adabnya, akhlaknya orang tadi kurang bagus, tetap kita belajar, ambil ilmunya, jangan ambil sifatnya. Ditebalik, ngambil sifatnya, ilmunya orang yang ada perak tuh lagu bocah tuh. Begitu. Kenapa? Karena sifat guru akan nitis kepada murid. Ya, perilaku guru itu akan netes, akan sampai, akan niprat kepada siapa? Kepada si murid. Begitu, mau nggak mau itu perilaku guru tadi. Jadi pilih-pilih pokoknya. Ya, bukan hanya ilmu saja, tapi adab juga. Kalau ada adab, insya Allah dah aman. Sama orang tua masih menghormati, sama guru ngomong nggak kasar, nggak main tembak, begitu. Karena jaga adab, jangan sama guru, jadi orang tua. Biar kata alim, adab nggak ada, orang tua dilawan. Banyak contoh. Biar kata alim, nggak ada adab, guru diajakin berjaban, ya orang alim diajak berjaban. Kita banyak ketemu guru-guru yang kurang bagus adabnya, jangan kita ladeni. Kenapa? Dia berilmu, kita yang muda adab jaga. Begitu, banyak contoh deh. Gak manfaat ilmu setinggi-tingginya tanpa adab. Kalau buat pinter ilmu, iblis ilmunya luar biasa, cuman adabnya nol. Akhirnya jomplang dengan kesombongannya tuh, gara-gara merasa paling alim. Iblis, pinteran iblis daripada malaikat, cuman iblis adabnya nol. Begitu. Orang jajal berilmu tinggi, ya tapi nggak ada adab, terutama sama orang tua, hancur hidupnya, hancur. Tumbe hancurannya. Kalau orang memang nggak ada adabnya, terutama sama orang tua, begitu. Baik, kita lanjut. Kemudian tentang tadi masalah anjing tuh diciptakan dari apa? Ludah iblis dan campuran tanah yang ada di patung Nabi Adam. Kemudian wa amma suratu, adapun yang namanya gambar patung atau gambar 2 dimensi kayak lukisan, fali annaha, karena itu syabihatun, menyerupai, yang ngikut-ngikut, bikin sama-sama, bi khalqillahi ta'ala, dengan ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga nggak boleh bikin patung karena menyerupai ciptaan Allah. Nanti di akhirat para tukang bikin patung, tukang bikin gambar, pelukis, ya maka akan dipintakan ruh. Nggak mampu dia memberikan ruh, diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau lukisan untuk itu boleh, pemandangan langit, sunset, mata terbenam gitu ya, atau gambar padi tanpa ada binatangnya, boleh. Yang enggak, itu yang bernyawa. Ya, kalau foto boleh karena ada orangnya, foto mah kan, bukan karena kita bukan. Wa qad la'ana sallallahu alaihi wasallam al-musawwirin, dan sungguh Kangjeng Rasul telah melaknat para pembuat patung dan juga pelukis-pelukis.
yang berbentuk apa? Ada rohnya. Jika lukisannya nggak pakai roh nggak apa-apa. Pemandangan gunung, ya, gambaran pemandangan jalan ini, jalan Gang Poncol, belokan kelurahan, dilukis seperti gitu. Mirip banget nih, nggak apa-apa. Yang penting nggak ada orangnya dan nggak ada binatangnya. Yang dituntut adalah lukisan yang ada binatangnya, mirip banget begitu. Itu akan dituntut nanti untuk dimasukkan ruh. Kita nggak mampu, maka kita akan diazab. Naudzubillah min zalik. Itulah dia kejelekannya orang yang miara anjing. Jadi jangan miara anjing. Tapi biar begitu anjing dipuji dalam kitab fikih tentang sifat anjing. Hikmatun, suatu hikmah. Fil kalbi asru khisalin. Anjing itu memiliki 10 sifat mahmudatin yang terpuji. Kita punya nggak sifat anjing nih? Yang bagi bahkan selayaknya lil mukmini, bagi orang mukmin, an la yakhluwa minha, jangan sampai nggak punya salah satu sifat anjing. Binatangnya najis tapi sifatnya mulia. Apa dia? Awaluha, yang pertama, la yazalu ja'ian, dia senantiasa lapar terus. Anjing tuh, anjing sifatnya lapar terus. Kalau kita gimana? Kenyang terus, madang lagi. Kalau ada pedak, pepes pedak, nambah dah udah gitu. Kemudian wasani, yang kedua, asaniyatu la yanamu minal laili illa qalilan, enggak pernah tidur malam kecuali sedikit. Kalau kita tidur malamnya lama atau bentar? Banyakan. Anjing sedikit tuh. Wa hadza ya min sifatil mujtahidin, itulah sifat orang yang juhud, mujtahid. Ya, mujtahid yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kalau tadi kan lapar tuh, sifatus sholihin, orang soleh sifatnya lapar, begitu. As-salisatu, dan yang ketiga, lau turida fil yaumi alfa marratin, ya ma bariha an babi saydihi. Kalau dia dipindahin, dibuang kemanapun juga, maka dia nggak akan lupa pintu tuan yang dia punya. Kita biar anjing nih, di Gang Poncol, sekian, bawa ke sono, utara, balik lagi pasti. Tahu dia tuh rumah tuannya. Wa hadza min alamatis shadiqin. Ini termasuk tanda-tanda orang jujur. Apal dia tuh, shadiq. Ar-rabi'atu, yang keempat, anjing tadi punya sifat idza mata lam yakhlub mirasan. Dan keempat, kalau mati dia tidak meninggalkan warisan. Ya, wa hadza min alamati zahidin. Inilah tanda-tanda orang yang sudah tidak hubud dunia, zuhud. Jadi mati tidak meninggalkan banda, begitu. Kalau banda banyak, biasa rebutan. Kadang udah dijatuhin orang tuanya, tetep masih kurang. Banyak yang begitu. Sehingga kurang akur antara adik sama abang, empu sama adik, empu sama abang, gak akur. Banyak tuh, gara-gara banda tuh. Beruntung yang sifatnya orang memberikan ilmu sama anaknya, gak akan mengkelahi, gak akan sampai kapan juga. Al-khamisatu, yang kelima, an yaqna'a minal ardi bi adna maudi'in. Dia akan rela tinggal di tanah yang paling bawah nih, di emperan tanah gitu, tanpa pakai auban. Senang dia, rela dia, nerima tuh, tinggal di atas tanah tidurnya tuh. Wa haza min alamatir radin. Ini termasuk ciri-ciri orang yang redho dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beda. Udah punya rumah satu, pengen dua pengen tiga. Padahal mah yang ditempatin satu apa dua? Satu ya. Satu. Sehingga orang punya rumah dunia, punya rumah dua itu dunia tuh. Rumah dua dunia. Punya rumah satu bukan dunia, kebutuhan. Bini dua dunia. Bini satu kebutuhan. Begitu. Ya, mobil satu kebutuhan. Mobil dua dunia. Dunia itu yang lebih. Kalau yang butuh enggak. Beli mobil satu dia nih Alphard, tapi satu baru satu, bukan dunia, bukan. Cuman keren ya Alphard yang dibeli. Bukan dunia, bukan itu, kebutuhan buat dia pergi kantor kemana begitu. Sama dengan rumah, sama dengan yang lainnya.
lewat daripada kebutuhan, namanya dunia. Gitu. Kemudian wa asani, satu yang keenam, an yanzura ila kullin man yara. Dia akan memandang kepada orang yang dia lihat, ya, hatta yutrahu lahul luqmatun, sampai ditaruhin makanan baru dia samperin. Beda dengan monyet. Kalau monyet kita jijik gini, samber enggak? Samber. Anjing nyamber enggak? Enggak bakalan. Nanti ini kita kasih baru nyamperin. Anjing itu padahal najis dia, luar biasa, jauh banget sama monyet mah. Monyet bahkan kanan tangan megang, tangan kiri megang, terus kaki kanan, apalagi kaki kiri, mulut punya, masya Allah. Anjing nggak ada yang begitu anjing. Kita bermakanan nih, demi yang gini, liatin aja gini, wah pengen orang nih, taruh tek, langsung separanin. Cuman jangan coba-coba ngasih umpan anjing sembarangan, akan betah di kita itu, kita diem di situ tuh, jangan, bahaya. Kalau anjing jajar kita kasih begini nih depan rumah, besok di situ diam tuh. Ama keluarga kita atau anak kita apal dia, nggak bakal digigit, nggak bakal. Cuman orang lewat was-was ke masjid, ya kan? Takut dijilat, masalahnya itu. Jadi jangan sekali-kali kita kasih umpan anjing liar lewat, jangan. Akan diem di tempat kita ngasih tuh, diapal sama orang yang ngasih anjing. Sekali dikasih dia akan tunduk dan baik sama orang yang kasih tadi. Kalau orang beda, kita punya temen nih, ngutang sama kita, makan sama kita, ngejatuhin sama kita jatuh juga, luar biasa. Kalah kita ya sifat mulianya sama anjing. Anjing pandai berterima kasih. Kita lanjut. Itulah dia yang keenam, min sifat min akhlaqil masakin, termasuk akhlaknya orang-orang miskin. As-sabi'atu, dan yang ketujuh, annahu lau turida, ya, wa khusya aliturab, kalau dilemparin tanah, diaurin tanah tuh depan mukanya, fala yaghdabu, dia enggak marah anjing mah. Kalau kita baru buang ludah doang, songong tuh orang ya, buang ludah padahal enggak kena. Anjing mah dilemparin tanah depan mukanya tuh, la yaghdab, enggak marah, wa la yaqid, dan gak akan dendam. Wa hadza min akhlaqil asyiqin, ini termasuk akhlaknya orang-orang yang asik nih. Ternyata asik bahasa Arab tuh asyikin, asik, ain sin besar, qaf asyiqin, begitu. As-tsaniyah as-saminatu, dan yang keenam 8 as-saminatu yang ke-8 adalah idza ghalaba ala mawdi'ihi yatrukuhu, kalau dia ditempong tempatnya sama teman yang lain, dia akan tinggalin tuh, nggak bertahankan. Lapaknya diambil nih, tempatnya diambil sama anjing yang lain, dia ngalah tuh, akan berantem. Kalau kita gimana? Kita enak baik, gua pertama sini duluan, atau lo datang, bisa berantem misalnya, berantem, ya. Wa hadza min af'alil hamidin, inilah tanda-tandanya perbuatan orang yang terpuji. Ditempong dia ngalah, minggir dari yang lain, begitu anjing tuh. At-tasyatu yang ke-9, idza ajdalahu ay u'tiyalahu luqmatun, ya, kalau dikasih dilemparin satu makanan, sepotong makanan, akalaha, dia akan makan, wa bata 'alaiha, dan akan ngejagain itu rumah yang ngasih makan tadi tanpa disuruh. Nah, kayak jangan suka jajal-jajal ngasih makan anjing liar lewat, jangan. Pasti besok nengger situ. Iya, ama kita nggak galak, ama anak kita nggak galak, tapi orang lain yang lewat akan was-was, takut diapain? Dijilat. Itu serobot. Wa haza min alamatil qani'in, inilah tanda orang yang rela nerima, begitu. Dan yang terakhir, al-asratu annahu idza safara min baladin ila ghairiha, kalau dia berangkat dari suatu tempat ke tempat yang lain, lam yatazawwad, dia enggak bawa bekal. Ya, kalau kita berangkat camping, berangkat jalan gimana bekalnya? Lontong lain, pastel lain, air minyak buat obat lain, teh lain. Dia mah lam yatazawwad, enggak bawa bekal.
Wa haza min alamatil mutawakkilin. Inilah termasuk tanda-tanda orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang cuma dia anjing, diciptakan dari ludahnya iblis, tapi sifatnya mahmud, terpuji. Mudah-mudahan paling tidak kita ada 1-2 sifat anjing di kita. Yang bagusnya nih tadinya nih, bukan yang jeleknya, bukan. Wallahu alam bisawab. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Rasulullah salamun alaik asyani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ni wa daraji. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kita yang telah menyampaikan ilmu ilmunya luas dan dalam. Mudah-mudahan Luar biasa ambil prediksi jauh. memahami dan juga jalankan hijau para jemaah sekalian. Selesai ibu dulu daripada donasi di luar. Ada emang ada. Pulang dulu, buat dulu. Bisa emang ada. Sudah dengan jasa terima kasih juga kepada jemaah. Alhamdulillah banyak yang datang dan ada juga wajah-wajah baru. Alhamdulillah mudah-mudahan istiqomah. Setelah juga alhamdulillah besok pagi-pagi saya kalau jadi imam gini. Iya benar. Di sini kalau kajian Sekian ya Al-Abror. Iya, makanya saya cuma prepare teheran, saya tinggal udah pikirinnya. Mungkin itu yang dan kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, silakan.